Saya Usman, Ketua Kelompok 1. Pada video ini, Kelompok 1 akan menjelaskan materi sejarah peminatan berjudul Pengakuan Negara Mesir Terhadap Kemerdekaan Indonesia. Materi yang akan Kelompok 1 jelaskan yaitu tentang proses, hubungan, peran, dan alasan negara Mesir mendukung kemerdekaan Indonesia. Sebelum lanjut ke materi, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang syarat Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia baru merdeka di tahun 1945. Pada awalnya negara Indonesia telah memenuhi syarat berdirinya suatu negara. Namun Indonesia baru memenuhi unsur konstitutif. Apa unsur konstitutif? Unsur konstitutif adalah unsur yang wajib ada pada negara yang akan terbentuk. Apa saja unsurnya? Yang pertama ada wilayah, rakyat, sistem pemerintahan berdaulat. Ketiga unsur ini wajib ada dalam berdirinya suatu negara. Namun, ketika Indonesia baru merdeka, Indonesia tidak langsung mempunyai unsur deklaratif. Apa itu unsur deklaratif? Unsur deklaratif adalah unsur berupa pengakuan dari negara lain. Seperti yang kita ketahui, pengakuan dari negara lain itu ada dua, yaitu de facto dan de jure. De facto artinya secara fakta bahwa negara lain mengakui Indonesia karena fakta, yaitu wilayahnya ada, pemerintahannya ada, dan rakyatnya pun ada. Kalau secara de jure artinya Indonesia diakui sesuai ketetapan hukum internasional. Nah, mungkin itu saja yang saya jelaskan tentang syarat berdirinya suatu negara. Selanjutnya materi akan dijelaskan oleh anggota kelompok 1. Proses pengakuan kemerdekaan RI dari Mesir 22 Maret 1946. Secara de-facto Mesir mengakui kemerdekaan RI disampaikan oleh Kamal Bahdul Rahman, Sekjen Departemen Luar Negeri. Pada tanggal 7 April 1496, delegasi pertama RI yang dipimpin oleh Mr. Suwandi, Menteri Kehakiman, dikirim ke Mesir. 18 November 1946, Liga Arab mengakui kemerdekaan RI. Liga Arab mengakui kemerdekaan RI. 13-16 Maret 1947, Muhammad Abdul Mu'in, Konsul Jenderal Mesir, datang ke Jogja menyampaikan pesan dari Liga Arab yang mendukung kemerdekaan RI. 10 Juni 1947, penandatanganan perjanjian persahabatan antara RI dan Mesir. Nama saya Agilia Putri, ingin membahas tentang hubungan antara Indonesia dan Mesir. Satu, ekonomi. Di bidang ekonomi, keduanya saling bertukar sumber daya. Hal ini terjadi lantaran Indonesia dapat mengimpor dan mengekspor sumber daya Indonesia ke Mesir, sehingga kedua negara ini terlihat semakin harmonis. Kedua, politik. Di hubungan politik Indonesia dan Mesir juga telah lama berkaitan sangat kuat. Keduanya berideologi sama dengan cara menentang kolonialisme, dengan tujuan untuk menghapus segala bentuk penjajahan di muka bumi ini. 3, budaya dan pendidikan. Hubungan bilateral keduanya terlihat dalam bidang budaya dan pendidikan, di mana terjadi pertukaran pelajar antara Indonesia dan Mesir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peran Mesir terhadap Indonesia. Satu, negara pertama yang mengakui Indonesia, Sekjen Departemen Luar Negeri Kamil Abdurrahim B menyampaikan dukungan kepada Indonesia secara de facto pada 22 Maret 1946. Mesir berhasil meyakinkan Suriah, Qatar, Irak, dan Arab Saudi untuk mendukung kemerdekaan Indonesia. Pemerintah Mesir mengetahui kedaulatan Indonesia secara de jure pada 10 Juli 1947. Tentang alasan negara Mesir mendukung Indonesia. Yang pertama, Mesir merupakan negara yang mengancam penjajahan Belanda di Indonesia, sehingga secara tidak langsung itu sudah mendukung Indonesia. Yang kedua, Mesir memiliki ikatan emosional dengan bangsa Indonesia sejak dahulu.
Yang ketiga, salah satu organisasi besar Islam di Mesir yaitu Al-Ikhwan Al-Muslimin mendukung penuh kemerdekaan negara Republik Indonesia. Yang keempat, di negara Indonesia banyak menganut Islam di dalamnya sehingga Mesir bersama Liga Arab banyak mendukung negara Indonesia. Karena dalam Islam dikenal bahwa semua muslim itu bersaudara. Yang kelima, Mesir mendukung Indonesia karena Indonesia diprediksi akan memiliki banyak kesamaan ideologi dengan Mesir. Dan hal ini telah terbukti mengingat Mesir dan Indonesia sama-sama menjadi negara anggota GNB atau Gerakan Non-Blok. Selain itu, kedua negara ini juga menjadi peserta dari konferensi tingkat tinggi Asia Afrika. Sekian dari saya dan kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.